Welcome to Sahabat Joe's channel, do winning and success trading from my channel. Before watching channel, please subscribe my channel and share to your friends. Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel hari ini. Itu tanggal 18 September 2023, dimana pada pagi hari ini kita akan memulai analisa saham emiten yang bernama Pakuwon Jati atau bisa disingkat PAWON, dimana PAWON kemarin ditutup di harga 442. Oke, kita lanjut ke finansial. Nah, di sini yang saya suka dari Pakuwon Jati adalah di mana Pakuwon Jati ini sektor properti yang salah satu yang pertumbuhan income-nya kalau dahulu itu konsisten dan bagus, dan juga rasio keuangannya juga bagus. Kenapa saya mulai merekomendasikannya? Karena net profit marginnya sudah kembali normal seperti di tahun 2018-2019 yang lalu, di mana 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan kenaikan net profit marginnya, dan istilahnya juga dari 2020 sampai 2023 ini DER atau debt equity ratio itu mengalami penurunan itu, dan dari segi ekuitas dari 2018 sampai 2023 mengalami kenaikan, tetapi hutangnya stabil itu di angka 7 sampai 8 T. Nah, di sini juga kita bisa lihat cash flow rasionya, pencandangan cashnya sangat bagus 7,5, tetapi dibilang bagus memang bagus, tetapi yang kubilang kalau kebanyakan cash pun juga tidak baik, karena kalau kita lihat cashnya ini setara dengan hutang, itu setara dengan hutang. Jadi cashnya pencandangannya ada 7,5 T, dan yang saya bilang dari 2020 sampai 2022 dividennya sudah mulai membaik. Oke, kita lihat dari profilnya. Ini yang kita bilang shareholder composition nya masih bagus, dimana yang pemegang utamanya PT Pakuwon Arta Niaga sebesar 68,68%, atau masyarakatnya hanya 31,010%. Nah, kalau seperti ini pengendali memang memegang peran penting dalam kebijakan, jadi tidak ada kebijakan yang di luar dari pengendali. Jadi memang pengendali yang memegang teguh struktur manajemen dan istilahnya kinerja. Oke, kita ke statistik, dimana yang tadi kita bilang sebelumnya, yang saya suka dari Pakuwon ini, dia sudah mulai kembali net profit marginnya sudah kembali normal, dimana ini kita bisa menjadikan Pakuwon Jati salah satu rekomendasi yang cukup menarik, dimana EPS dari tahun 2020 sampai 2023 itu hanya 19 per saham. Sekarang EPS-nya ada di 46 per saham, sehingga ini yang saya bilang tadi sudah cukup menarik untuk dikoleksi karena pertumbuhan EPS-nya sudah baik. EPS memang 45,63, PER rasio 9,69, dimana kalau kita bilang kalau PER yang normal di properti 10 sampai 15 kali,
ini sudah termasuk per yang wajar. PBV-nya ada di 376. Jadi PBV ada di 1,18 kali, dan istilahnya NHPS ada di 449. Di 449, kalau sahabat Jose lihat sekarang sudah 442. Kita lihat di 1 tahun yang lalu bahwa memang 442 ini selalu menjadi titik pantau saham tersebut. Kita coba lihat di 3 tahun, dan memang di 3 tahun area 429 ini area yang sangat bisa dikategorikan sangat-sangat krusial, di mana jika itu jebol maka Pakuwon Jati akan turun ke 300 sampai 200, 268 sampai 355 support 1 dan support 2-nya. Jadi support satunya yang selanjutnya itu di 355 dan 268. Tetapi kalau dia tidak jebol di 442 ini, di harga NAVS-nya itu 449 ini dia kuat, maka kemungkinan besar terjadi reversal akan kembali ke harga 529. Tetapi kita nggak usah sampai 529, dia ke 480 sampai 500 saja itu sahabat Jose bisa jual. Jadi tidak perlu sampai di harga itu. Tetapi jika sahabat Jose mau menyimpannya untuk jangka panjang, itu harga Pakuwon itu mungkin bisa kembali ke harga 600 sampai 700 kembali. Nah, jadi kita sudah lihat dari valuation, sekarang kita lihat dari profitability. ROE-nya ada di 12% alias di atas 10%, itu bagus. ROA 6,96% itu standar. Nah, tetapi kita lihat dari NPM beliau ini ada di 37,93%, di mana dari operating profit margin dan EBIT-nya itu ada di angka 43 sampai 49. Tetapi dia bisa merilis NPM di 37, berarti beban utang yang dia selama ini dia pegang itu tidak mengganggu net profit marginnya. Jadi net profit marginnya masih sangat baik, rasionya hanya berkurang sekitar 8 sampai 11%. Jadi 12%. Jadi itu tidak terlalu mengganggu dari rasio EBIT-nya ke NPM-nya, jadi bagus. Jadi dari segi GPM, OPM, EBIT dan NPM yang di atas 10% itu sangat bagus untuk direkomendasikan, karena profitability-nya sudah kembali normal. Seperti kita lihat 2018-2019 NPM-nya memang di angka segitu. Nah, tapi di liquidity yang sangat kurang saya setuju itu cash ratio-nya terlalu gede, dimana cash ratio-nya 250%. Harusnya cash ratio-nya yang normal tuh di sekitar 120 kali sampai 150 kali untuk properti. Tetapi itu tidak apa-apa. Saya mengerti kenapa dia cash-nya banyak, karena mungkin dia juga untuk mengumpuli cash tersebut untuk kalau misalnya standby jika ada peluang aset yang bisa diakuisisi atau lahan yang dia bisa akuisisi, atau juga untuk nanti pengembangan di bisnisnya, seperti istilahnya membeli properti mereka tanpa perlu lewat bank. Jadi bisa dari developer sendiri yang menanggung biaya-biaya tersebut dan menanggung pinjaman tersebut. Jadi kontraknya sama developer, bukan sama bank. Jadi ini
salah satu kelebihan cash ratio tinggi itu untuk di sektor properti. Tetapi normalnya kalau untuk sektoral itu bagusnya cash ratio di angka 120 itu sampai 150%. Nah, terbukti dari current ratio dan quick ratio-nya itu tinggi, 420 itu very good. Jadi untuk composition shareholder rekomendasi ratingnya di rating B+, tetapi untuk di case statistik kita bisa lihat valuasi itu sudah tercapai semua, wajar semua itu, tetapi bagusnya ada di profitability dan liquidity, di mana profitability bisa di angka 37, net profit marginnya bisa di angka 37%. Itu sangat luar biasa untuk sektor properti zaman sekarang. Jadi untuk Pakuwon Jati ini seperti berlian, itu tinggal kata orang bilang tinggal diasah, tinggal dinaikkan aja sahamnya, karena sahamnya juga memang di, kalau dari segi chart yang tadi kita lihat dari segi NHVS nya memang angka krusial mereka ada di 420 sampai 440 ini. Jika memang 420 440 ini dia jebol ke bawah itu sangat tidak bagus, tetapi kemungkinan besar ini akan menjadi titik pantau mereka di 420 sampai 440 ini. Jadi untuk rekomendasi ini sudah boleh di base buy-nya di 440 420 sampai 440 ini base buy-nya. Nah, itu. Tetapi kita nanti lihat secara teknikal, ini secara fundamental yang kita bilang ya. Kalau fundamentalnya di 420 440 ini sudah sangat baik untuk dibeli itu. Nah, kemungkinan besar akan terjadi reversal di angka posisi price ini. Nah, jadi untuk rekomendasi totally untuk analisa fundamentalnya berada di B+. Jadi baik untuk dijadikan salah satu koleksi sahabat Jose untuk membeli atau untuk berinvestasi di saham tersebut. Oke, kita ke secara teknikal. Oke, kembali lagi kepada analisa teknikal, di mana analisa teknikal kita lihat dulu secara tren 1 tahun. Tren 1 tahun ini sahabat Jose bisa lihat bahwa ini pergerakannya sepertinya sideways. Jadi kita tinggal mudah tariknya, berarti dari support paling bawah sampai support resisten paling tinggi. Jadi di sini nolnya dan di sini satunya. Oke. Nah, sahabat Jose bisa kelihatan bahwa secara teknikal pun Pakuwon Jati ini memang sudah di titik murah secara 1 tahun berada di 0.236 di angka di 444, di mana posisi tersebut bisa dikategorikan sudah best buy belinya dengan target jual di 472 sampai 484 kalau memang mau short trading. Kalau mau untuk sedikit swing trader atau sedikit agak lama itu sekitar di 500-an itu boleh. Tetapi kita coba lihat pendekatannya dari segi 5 tahun, apakah benar juga dari 5 tahun ini saham masih ada di angka seperti itu. Ini sama juga posisinya, ini Fibonacci nya ini bersifat sideways, jadi nolnya ada di bawah,
satunya ada di atas. Nah, sahabat Jose bisa lihat memang resisten yang paling kuat kita bisa lihat terjadi tabrakan Fibonacci yang ada di Fibonacci 1 tahun dan Fibonacci 5 tahun, di mana Fibonacci 1 tahun dan 5 tahun menunjukkan support kuat Pakuwon Jati berada di level 414 dan resisten terkuatnya berada di 482, itu di 0.382, di mana itu terjadi tabrakan crossing juga di area tersebut karena itunya di 484. Jadi misalnya 482 484 bisa dikategorikan juga support kuatnya karena tabrakan langsung di posisi tersebut, dan resisten di 525 sampai 540, dan satu lagi resisten terkuatnya di 590 595. Jadi bisa kita ambil kesimpulan memang secara short term 1 tahun best buy-nya sudah terlihat sesuai dengan di NAVS di harga 444, tetapi untuk resistennya itu di 482 dan resisten selanjutnya di 525 540 dan 595. Jadi ada 3 level resisten yang dia harus tembus untuk membuat pola sahamnya menjadi break naik, alias istilahnya kata orang bilang itu untuk menjadi berubah tren, jadi dari sideways menjadi uptrend. Oke, jadi dari segi teknikal sudah terbaca, best buy angkanya ada di 414, tapi best buy yang secara short term ada di angka 444. Jadi sahabat Jose bisa 2 kali aja pembelian untuk saham Pakuwon Jati. Jadi beli di 444 dengan beli di 414, di mana level jualnya tadi di 482, di 525 dan 595. Itu untuk level jual dari modal 414 dengan 444. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ingat, semua rekomendasi bersifat disclaimer. Itu saya tidak bisa ini bilang ini saya memaksa kalian atau menghasut kalian atau ini, karena ini saya hanya menjabarkan secara data apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi juga. Jadi memang semua data tersaji, jadi tinggal opini saya ini memberi manfaat atau tidak kepada sahabat Jose. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan please subscribe my channel supaya channel saya selalu bertumbuh. Nanti setelah channel saya subscribernya sudah ada 1000 orang, saya akan memakai teknik baru yang saya bilang. Saya akan kombinasikan Fibonacci satu lagi dengan yang namanya turtle trading. Turtle trading ini sangat bagus untuk kita improvisasi bahwa benar nggak ini harga benar-benar kuat di angka itu atau tidak. Nah, itu saya nanti akan gunakan itu jika subscriber sudah di angka 1000 itu. Jadi untuk yang sekarang saya ingin sahabat Jose
dan masyarakat Indonesia mengerti bagaimana cara menggunakan Fibonacci yang baik dan benar dan dikombinasikan dengan Elliott wave dan exponential moving average. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.